Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Perkenalkan, nama saya Danu Pradipta. Nomor NPM saya 20 10 63 10 713. Perkenalkan, nama saya Eki Ahmad Husairi. Nomor NPM 20 10 63 10 766. Perkenalkan, nama saya Febriana Indah, nomor NPM 2010 6310 773. Halo, perkenalkan nama saya Fajari Firmansyah, nomor NPM 20 10 6310 70071. Halo, perkenalkan nama saya Diva Putra Effendi, nomor NPM 20 10 6310 70147. Kami dari kelompok 3 kelas 1B Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Di sini kami akan menjelaskan sejarah pendidikan jasmani. Saya akan menjelaskan secara singkat pada zaman primitif. Awal mula, aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan sampai pada zaman Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Sebagaimana terbesar tergantung pada aktivitas otot-otot. Diduga bahwa aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup. Contoh, kayak mencari makan, tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan. Sekian dari saya. Terima kasih. Sejarah pendidikan jasmani zaman pendudukan Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir dengan datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, dan Jepang mencoba untuk menarik simpati rakyat agar bersama-sama mendirikan Asia Timur Raya yang bebas dari penjajahan bangsa Barat. Rakyat diajak ikut serta mendukung tentara Jepang dalam perangnya melawan sekutu. Kesempatan ini dipergunakan oleh para pemimpin bangsa Indonesia menanamkan kesadaran kemampuan bangsa Indonesia untuk jadi bangsa yang merdeka. Jadi, kekuasaan Belanda runtuh pada saat Jepang datang ke Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Dan Jepang mencoba menarik simpati rakyat agar bisa bersama-sama membangun Asia Timur Raya yang merdeka, yang bebas dari penjajahan bangsa Barat. Rakyat juga diajak ikut serta dan mendukung tentara Jepang untuk memerangi sekutu-sekutu Belanda. Kesempatan ini langsung dipergunakan oleh pemimpin bangsa Indonesia menanamkan kesadaran kemampuan bangsa Indonesia untuk jadi bangsa yang merdeka. Zaman kuno. Dua kebudayaan kuno yang masih tetap bertahan dan masih tetap hidup adalah Cina dan India. Sukar sekali melukiskan sejarah kedua kebudayaan tersebut, karena harus menjangkau waktu yang jauh ke masa lampau. Cina mewariskan jenis aktivitas fisik dan permainan. Weng Chang Wu, seseorang ahli, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina, hidup diwarnai oleh tari-tarian gulat, panahan, pemeliharaan, dan berbagai aktivitas fisik. Zaman Greek itu, jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tidak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani.
Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dibagi menjadi 3 periode sejarah. Yang pertama, zaman kerajaan. Pada zaman ini sudah ada kegiatan-kegiatan untuk rekreasi dan usaha pembinaan jasmani seperti melatih keprajuritan. Untuk kesatria harus mahir kemiliteran, berburu, naik kuda, dan menggunakan senjata seperti pedang, tombak, gada, keris, dan sebagainya. Pengaruh Islam yang menganjurkan untuk berlatih naik kuda, renang, dan panahan. Pada zaman ini, di daerah seperti Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten menyukai olahraga seperti debus dan pencaksilat. Adapun permainan sejenis tinju di Jawa Timur yang bernama okol. Benjang permainan sejenis gulat di Jawa Barat. Sepak raga memainkan bola atau rotan dari Sumatera Selatan. Periode yang kedua yaitu zaman penjajahan Belanda. Zaman penjajahan Belanda dibagi menjadi 3 sistem pendidikan jasmani yang berkembang di Eropa. Yang pertama, sistem Jerman atau Gutsmuts pada tahun 1973. Yang kedua, sistem Swedia atau Pestalozzi dan Per Henrik-Ling. Yang ketiga, sistem Austria atau Gutthofer dan Stecher. Pada zaman ini, sekolah senam dan sport militer di Bandung pada tahun 1922, lembaga bagi guru pendidikan jasmani yang disingkat AILO atau Academies Institute for Lychamedic Uploading di Surabaya. Periode yang ketiga yaitu zaman kemerdekaan. Tugas Kementerian Pendidikan dan Pengajaran yang bertugas untuk menyelenggarakan latihan-latihan jasmani untuk masuk angkatan perang, mengusahakan rehabilitas mental bangsa Indonesia. Periode tahun 1945 sampai 1950 terbentuknya infeksi karsidenan di 13 tempat. Sekolah Guru Pendidikan Jasmani atau SGPD pada tanggal 19 Agustus 1950 di Yogyakarta dan Bandung. Kongres Olahraga di 1 di Surakarta pada tahun 1946 membentuk Polri dan Kori PON 1 di Surakarta pada tanggal 8 sampai 12 September 1948. Periode 945 sampai 1950, Kongres Olahraga 3 di Yogyakarta pada 25 September tahun 1949. Pemberian hak otonom pada organisasi-organisasi kecabangan olahraga. KORI diubah menjadi KOI. Persiapan pengiriman delegasi ke AG1 di New Delhi. Periode 1951, sekarang Kongres di Jakarta bertepatan dengan PON 2 pada tanggal 25 sampai 26 Oktober 1951, yaitu peleburan Polri dan KOI. Organisasi-organisasi olahraga otonom yang menjadi anggota KOI. Tahun 1952, Indonesia menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional atau IOC dan mengirim delegasi ke Olimpiade 14 di Helsinki. Periode 1951 sekarang menyelenggarakan PON setiap 4 tahun sekali, menyelenggarakan POMNAS setiap 2 tahun sekali, SEA Games setiap 2 tahun sekali, dan Asian Games 4 tahun sekali, Olympic Games 4 tahun sekali. Departemen Olahraga tahun 1962. Permasalahan olahraga, Bapopi penetapan tanggal 9 September sebagai Hari Olahraga Nasional. Pencetus 45 olahraga. Gerak-gerak dasar dalam 4 bidang, yaitu atletik, senam, renang, dan permainan. Terima kasih.